Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama saya Wiwi Alawiyah di channel Ngaji dan Hafalan. Untuk kali ini saya akan membahas tentang hukum bacaan lam jalalah atau lafadz Allah. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz Allah ya atau lam jalalah ini cara membacanya yaitu ada dua hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Yang pertama yaitu tafhim dan yang kedua adalah tarqiq. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tafhim. Tafhim itu artinya tebal. Ya. Nah, ketika lafadz Allah didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal, ya, atau dibaca wah, ya. Kita lihat contoh ya, misalnya ada pada lafadz-lafadz untuk zikir ya, kalimat-kalimat zikir. Misalnya la ilaha illallah. Ya. Di situ Allah ini kan sebelum lafadz Allah ada huruf berharokat fathah ya. Jadi dibaca tebal. Allah ya. La ilaha illallah. Illallah. Cara baca yang salah misalnya illallah ya. La ilaha illallah, ini tidak boleh ya. Atau la ilaha illallah ya. Ada wawunya, seakan-akan itu pakai wawu ya, wawu ya. La ilaha illallah, itu tidak boleh. Tetapi yang benar yaitu la ilaha illallah. Nah, lafadz Allah sebelumnya ada fathah, maka dibaca tebal. Kemudian kalimat dzikir yang kedua misalnya ada lafadz astaghfirullah. Ya, sekali lagi astaghfirullah. Jadi di situ rumah itu sebelum lafadz Allah ada harokat dhammah ya. Jadi bacanya astaghfirullah. Cara baca yang salah misalnya astaghfirullah. Ya, ini tidak benar. Astaghfirullah, ini tidak boleh seperti itu. Tetapi astaghfirullah ya. Kemudian cara baca yang salah lagi misalnya astaghfirullah ya. Seakan-akan itu pakainya wawu ya. Astaghfirullah gitu. Astaghfirullah. Tapi yang benar astaghfirullah ya. Ini contoh pada lafadz-lafadz zikir ya. Kemudian ada lafadz zikir lagi, misalnya subhanallah. Subhanallah ya. Nallah ini ada lafadz Allah sebelumnya itu fathah ya. Jadi dibaca tebal juga. Subhanallah. Misalnya tidak boleh dibaca subhanallah ya. Tidak boleh dibaca subhanallah. Itu contoh-contoh pada kalimat dzikir. Misalnya kita ambil contoh pada Quran ya. Yaitu pada surah Al-Ikhlas ayat 1 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, sekali lagi.
Qul huwallahu ahad. Ini ada lafadz Allah sebelumnya fathah ya, jadi dibaca tebal. Wallah. Ya, cara baca yang salah misalnya Qul huwallahu ahad. Ya, ini tidak boleh, tetapi wallah, wallahu, Qul huwallahu ahad. Wallah ini dibaca tafhim sebab lafadz Allah sebelumnya ada fathah ya. Kemudian contoh yang kedua ada pada surah An-Nasr ayat 1, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di situ ada nasrullah. Rumah ini dibaca tafhim sebab lafadz Allah didahului dhammah. Cara baca yang salah misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Rullah ini tidak boleh rullah ya. Jadi yang benar yaitu nasrullah, nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu. Kemudian contoh yang ketiga ada pada surah Al-Humazah ayat 6, yaitu narullahil muqadah. Sekali lagi, narullahil muqadah. Di situ ada rumah, narumah. Rumah dibaca tafhim sebab lafadz Allah didahului dhammah. Nah, misalnya cara baca yang salah narullahil muqadah. Ini tidak boleh ya, tidak boleh narullah. Itu adalah cara membaca lafadz Allah ketika didahului fathah atau dhammah, yaitu dibaca tafhim atau tebal. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara membaca lafadz Allah yang kedua, yaitu dibaca tarkik. Nah, tarkik ini artinya tipis ya. Ketika lafadz Allah didahului kasroh, maka dibaca tipis atau lah ya, dibaca lah. Misalnya contohnya ada pada Quran surah An-Nasr ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fi dinillahi afwaja. Sekali lagi, fi dinillahi afwaja. Nillahi ini adalah bacaan tarkik sebab lafadz Allah didahului kasroh ya. Cara baca yang salah misalnya fi dinillahi afwaja. Tidak boleh dibaca tebal ya. Kemudian contoh yang kedua, ini ada lafadz yang sering kita baca ya teman-teman. Sebelum memulai aktivitas kita selalu membaca lafadz atau kalimat basmalah ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ Bismillahi, millah dibaca tarkik sebab lafadz Allah didahului kasroh ya. Tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dibaca seperti itu ya. Itu contoh yang ketiga ada pada Quran surah Al-Imran ayat 26 ya, potongan ayat ini.
Saya ambil potongan ayatnya aja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk. Sekali lagi, Qulillahumma malikal mulk. Ya, di situ ada Qulillahumma. Lillah ini adalah bacaan tarqiq sebab lafadz Allah didahului kasroh. Ya, cara membaca yang salah misalnya Qulillahumma malikal mulk. Ya, tidak boleh dibaca tebal, ya, tetapi dibaca tipis saja karena lafadz Allah didahului kasroh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk lebih mudah diingat, pokoknya ketika ada lafadz Allah sebelumnya ada fathah atau dhamma maka dibaca tebal, ya, yaitu tafhim, ya, dibaca tafhim atau tebal. Ini biasa wa, ya, diucapkan itu dengan wa. Kemudian ketika ada lafadz Allah sebelumnya harokat kasroh maka dibaca tafhim. Dibaca tarkik, ya, atau tipis. Nah, biasa dibaca itu lah, ya, dibacalah saja. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Semoga bisa dipahami. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan like, subscribe, ya, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, insya Allah, ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.